Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas MB 4507. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan wawasan Nusantara. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu ada Saya Valda Aurelia. saya sendiri ada Evi Kuntianggraini. Saya Syihad Ramadan Al-Fadi. Saya Salsabila Yuri. Saya Jujurita Mariani. Saya Zulkifli Kusumajaya. Saya Kalista Adrina Syakara Hamis. Saya Nadolfa Yasmin. Saya Alia Fadilah Mungkas. Saya Haika Nabila Fitria. Saya Fajar Gumilang Aji Dharma. Yang selanjutnya yaitu ada latar belakang wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara pada dasarnya adalah sudut pandang mengenai kondisi geopolitik dan geostrategis Indonesia secara mendasar. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Konsep latar belakang tersebut merupakan upaya untuk menjawab tantangan-tantangan geografis yang melekat pada negara dan bangsa Indonesia. Next. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, wawas, yang berarti pandangan. Sedangkan Nusa memiliki arti kesatuan kepulauan. Dan antara yang memiliki arti diapit dua samudra dan dua benua. Oleh karena itu, wawasan Nusantara tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Next. Yang selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan nasional dan keutuhan bangsa Indonesia, yang dalam artian luas yaitu sebagai suatu pandangan yang selalu utuh dan menyeluruh di Nusantara. Setiap warga negara tanpa terkecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, hakikat wawasan Nusantara juga dapat dipahami sebagai satuan wilayah nasional yang utuh atau kesatuan negara dan wilayah. Sehingga dari uraian tersebut, wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya, serta sebagai rambu-rambu dalam mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara juga menjadi pedoman membina persatuan dan kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan. Next. Next. Selanjutnya, kedudukan wawasan. Selanjutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Next. Berikutnya, asas wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kejujuran, yaitu berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta serta kenyataan. Yang kedua, asas solidaritas,
yaitu perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, asas keadilan, yaitu seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Next. Berikutnya, asas kesamaan tujuan, yaitu mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Yang kelima, asas kerjasama. Kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Yang terakhir, asas kesetiaan. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan-tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Next. Selanjutnya adalah fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu lebih mengarah kepada pandangan geopolitik negara Indonesia, dan pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Pemahaman ini mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Pandangan ini mencakup beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang terakhir, konsep ketahanan nasional. Nah, konsep ini yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Next. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Selain itu, untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun dari aspek sosial, bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin dan terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Next. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara keluar. Bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional di semua aspek kehidupan, dengan cara menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Next. Selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dikelompokkan menjadi 4 bidang. Yang pertama ada implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan, serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama ataupun daerah yang berbeda. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik ada 2. Yang pertama, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan, serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara.
Yang terakhir, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Next. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil yaitu sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia setelah dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dahulu Timor Leste adalah jajahan Portugis, sengketa antara dua daerah ini lebih disebabkan karena perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara dua warga, yakni warga desa Haumeni-Ana, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Kecamatan Oekusi, Timur Timur. Next. Pemicu lainnya juga disebabkan karena penetapan batas wilayah antara dua negara, serta pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan. Adapun pemerintah Indonesia sendiri ataupun Timor Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi, berdua negara mulai bertindak. Timor Leste juga telah resmi menjadi negara pada 20 Mei tahun 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 yang menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Next. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini, wawasan Nusantara sangat diperlukan dalam bernegara dan kehidupan sehari-hari, berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan. Sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Wawasan Nusantara dapat menciptakan rasa nasionalisme bangsa yang cinta tanah air dan tidak mementingkan keuntungan pribadi. Selain itu, dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap utuh dan tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi negara lain. Next. Sekian presentasi tentang wawasan Nusantara dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun isi dari presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.